Assalamualaikum adik-adik. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Coba lihat gambar itu. Dapatkah kamu menemukan seekor hewan dalam gambar tersebut? Kalau bisa, gambar apa yang kamu temukan? Ya, betul banget. Dalam gambar tersebut terdapat seekor hewan, yaitu seekor kadal. Coba lagi ya. Sekarang, coba temukan seekor hewan dalam gambar ini. Ketemu tidak? Yups, seekor ulat. Terakhir ya, coba temukan seekor hewan dalam gambar ini. Betul sekali, laba-laba serigala. Kok bisa ya? Hewan-hewan tersebut tak tampak jelas? Kita cari tahu jawabannya yuk. Hewan-hewan tersebut tidak tampak jelas karena menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Tujuan penyesuaian diri pada hewan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Bentuk mulut. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Beberapa bentuk mulut serangga dibedakan menjadi 3. Pertama, bentuk mulut penjilat seperti pada kupu-kupu, bentuk mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk, mulut penggigit dan pengunyah pada belalang. Bentuk paruh dan kaki burung. Makhluk hidup seperti burung melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk paruh dan kakinya. Ciri dan fungsi paruh pada pelikan dan bangau. Paruhnya berbentuk panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya, berguna untuk memakan ikan. Paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Pada elang dan burung hantu untuk memakan daging. Paruh pendek, bal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Pada burung pipit untuk memakan biji. Paruh kecil, runcing, dan panjang untuk memudahkan burung menghisap madu yang ada di dasar bunga. Pada burung kolibri untuk menghisap madu. Paruhnya runcing dan panjang untuk mematok kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Pada burung pelatuk untuk menghisap serangga. Jenis kaki petengger pada burung kakak tua danuri dari kakinya panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Jenis kaki perenang pada bebek dan angsa yang memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Jenis kaki pengais pada ayam dan kalkun memiliki 3 jari menghadap ke depan dan salah satu tumbuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makan. Jenis kaki pemanjat pada burung pelatuk terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Kaki pencengkram pada elang dan burung hantu, jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkeram massa. Bentuk gigi. Hewan mempunyai bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya. Hewan pemakan daging seperti harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing memiliki gigi taring yang tajam untuk mengoyak mangsanya. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivore seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau tidak memiliki gigi taring. Mereka memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Hewan pemakan segalanya atau disebut juga dengan omnivora seperti kera dan monyet memiliki gigi seri, gigi taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan jenis makanannya yang beragam. Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Beberapa hewan dapat melakukan penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari musuh. Beberapa cara yang dilakukan hewan antara lain, yang pertama, kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan.
Seperti kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan. Hal itu dilakukan agar bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator atau pemangsa. Yang kedua, mimikri. Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih luas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contohnya, ulat yang bermimikri menyerupai ular yang melindungi diri dari pemangsa. 3. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak dan kadal. Kedua hewan tersebut dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator. Ekor tersebut masih dapat bergerak sehingga dapat mengecoh predator. 4. Kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya seperti walang sangit dan sigung. 5. Mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat, seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Berikutnya, berpura-pura mati. Beberapa hewan seperti kumbang menyelamatkan diri dari predator dengan cara pura-pura mati. Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Pertama, penyesuaian di kutub. Kutub adalah daerah yang memiliki suhu sangat dingin. Hewan yang hidup di kutub seperti burung kutub dan penguin beradaptasi dengan menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Daerah lain yang memiliki kondisi ekstrim adalah gurun pasir. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun pasir adalah unta. Untuk bertahan hidup di daerah gurun yang panas dan tandus, unta melakukan beberapa penyesuaian diri, antara lain sebagai berikut. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan makanan. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain, sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir.